warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Yulia Gawati Salma dengan nomor induk mahasiswa 230312080. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang di dosen pengampu oleh Ibu Ferawati. Nah, saya akan menjelaskan tentang strategi pengembangan sistem informasi akuntansi atau yang bisa kita singkat menjadi SIA. Saya akan menjelaskan definisi sistem informasi akuntansi, peran strategis SIA dalam organisasi, dan tujuan pengembangan SIA itu sendiri. Jadi SIA adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan melaporkan informasi keuangan. Sistem ini membantu organisasi dalam pengambilan keputusan dan pelaporan yang akurat. Di era digital, SIA menjadi salah satu kebutuhan dasar perusahaan yang ingin berkembang. Latar belakangnya adalah banyak perusahaan masih menghadapi masalah seperti keterlambatan laporan keuangan, duplikasi data, dan human error. Hal ini terjadi karena belum adanya sistem terintegrasi. Oleh karena itu, strategi pengembangan SIA yang matang sangat diperlukan. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang tantangan era digital terhadap sistem akuntansi manual dan kebutuhan akan integrasi sistem. Lalu saya juga akan memperlihatkan tentang contoh masalah yang dihadapi tanpa SIA yang efisien. Jadi tahapan pengembangan SIA itu ada 5. Yang pertama adalah perencanaan strategis. Perencanaan strategis ini berfungsi untuk menentukan tujuan dan ruang lingkup. Yang kedua ada analisis sistem. Analisis sistem ini berfungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Yang ketiga ada desain sistem. Fungsinya adalah untuk mendesain database, alur kerja, dan interface. Yang keempat ada implementasi yang berfungsi untuk menerapkan sistem ke lingkungan kerja. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan pemeliharaan yang berfungsi untuk menguji, memperbaiki, dan mengupgrade sistem secara berkala. Di sini terlihat analisis SWOT dalam pengembangan SIA. Itu ada 4. Yang pertama ada strength, kedua ada weakness, yang ketiga ada opportunity, dan yang keempat ada threat. Jadi tujuan dari analisis ini adalah agar perusahaan bisa memaksimalkan potensi internal seperti kecepatan data real time dan otomatisasi, mengatasi kelemahan seperti biaya besar dan kurangnya sumber daya manusia, serta memanfaatkan peluang seperti tren digitalisasi sambil mengantisipasi ancaman seperti resiko keamanan dan perubahan regulasi. Jadi dari slide ini kita bisa lihat ada data real time dan integrasi sistem. Lalu yang kedua ada weakness, yaitu biaya awal tinggi dan sumber daya manusia yang kurang paham akan teknologi. Opportunity-nya adalah digitalisasi proses dan kemudahan dalam mengaudit. Threat-nya adalah serangan cyber atau perubahan dari regulasi itu sendiri. Nah, tentunya SIA juga memiliki strategi. Kita bisa sebut dengan framework pengembangan SIA. Yang pertama adalah teknologi. Teknologi ini mencakup otomatisasi yang berguna untuk menggunakan cloud dan cloud computing. Yang kita bisa gunakan adalah software modular. Terus yang kedua ada manusia, yaitu pelatihan sumber daya manusia untuk melatih karyawan dan rekrutmen ahli teknologi informatika atau rekrut IT support. Terus ada proses bisnis, yaitu reengineering proses akuntansi atau mengevaluasi dan memperbarui alur kerja agar sesuai dengan sistem. Dan yang terakhir adalah keamanan, yaitu enkripsi, backup, dan kontrol akses, atau menerapkan kontrol akses, backup otomatis, dan enkripsi data. Nah, selanjutnya kita ada studi kasusnya dari sebuah sistem pengembangan akuntansi yang efektif. Nah, ada sebuah perusahaan retail nasional yang mengalami kendala serius dalam pengelolaan laporan keuangan nih, seperti keterlambatan penyusunan laporan, ketidaksesuaian data antar cabang, serta proses pelaporan yang masih manual dan memakan waktu. Akibatnya, manajemen kesulitan dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Setelah perusahaan tersebut mengimplementasikan sistem informasi akuntansi berbasis digital dan terintegrasi, seluruh data penjualan, pengeluaran, dan inventaris dari berbagai cabang ternyata dapat dikumpulkan secara real time dan otomatis. Proses pelaporan keuangan menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan. Selain itu, koordinasi antar departemen seperti keuangan, gudang,
dan manajemen pusat juga menjadi lebih efisien. Dampak jangka panjangnya adalah perusahaan mengalami peningkatan produktivitas, efisiensi operasional, dan kemudahan dalam proses audit internal maupun eksternal. Tentunya, SIA juga memiliki tantangan dan resiko. Tantangan dan resiko itu tersendiri adalah perubahan budaya kerja yang seharusnya dari manual itu kan menjadi ke digital ya. Terus ada juga ketergantungan terhadap penyedia sistem. Karena disediakannya sistem secara digital, um, mempengaruhi ketergantungan terhadap sistem itu sendiri. Terus yang ketiga ada ancaman keamanan data yang terus meningkat. Karena kan sistemnya dari manual ke digital, otomatis dari seluruh datanya itu disimpan di dalam satu folder digital yang mengancam akan keamanan datanya itu terus meningkat. Terus rekomendasi strategisnya adalah perubahan budaya kerja ya yang tadi saya bilang dari manual ke digital, lalu melibatkan user dari awal bentuk tim lintas fungsi seperti IT, akuntansi, dan manajemen, melakukan implementasi bertahap dengan pilot test, pilih sistem yang fleksibel bisa dikembangkan seiring kebutuhan. Lalu ketergantungan terhadap penyedia sistem dan ancaman keamanan data yang terus meningkat sama seperti tantangan dan resikonya. Jadi kesimpulannya adalah sistem informasi akuntansi sangat penting dalam menunjang efisiensi dan akurasi pengelolaan keuangan. Lalu pengembangan SIA harus dilakukan secara strategis dan menyeluruh. Lalu melibatkan aspek teknologi itu sendiri, sumber daya manusia dan proses bisnis. Dan evaluasi risiko dan kesiapan organisasi adalah faktor penentu keberhasilan implementasi dalam jangka panjang. Jadi menurut saya dengan menerapkan strategi pengembangan SIA yang tepat, organisasi mampu meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta menghadapi tantangan digitalisasi dengan lebih siap. Analisis SWOT membantu mengenali kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal yang menjadi dasar penting dalam perencanaan sistem. Studi kasus menunjukkan bahwa penerapan SIA secara terintegrasi dapat mengubah proses bisnis yang sebelumnya lambat dan manual menjadi efisien, real time, dan lebih akurat. Jadi oleh karena itu pendekatan holistik dan berkelanjutan dalam pengembangan SIA sangat dibutuhkan untuk mendukung tujuan jangka panjang dari sebuah perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.